Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Utari. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Tapi, sebelum ke pembahasan prinsip pengembangan kurikulum, kita perlu tahu dulu nih, apa itu kurikulum dan apa itu pengembangan kurikulum. Yuk kita bahas sama-sama. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Bab 1 Pasal 1, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, apa itu pengembangan kurikulum dan apa tujuannya? Hamalik menyatakan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Nah, proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar. Lalu, apa tujuannya dilakukan pengembangan kurikulum ini? Tujuan pengembangan kurikulum ini ialah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Tentunya juga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa sih prinsip itu? Secara tata bahasa, prinsip mempunyai arti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Maka, dapat kita pahami bahwa kata prinsip itu menunjuk pada hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur, dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang sama. Nah, prinsip pengembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Oleh karena itu, maka dalam prinsip pengembangan kurikulum tentunya ada sumber yang menjadi acuannya. Sumber prinsip pengembangan kurikulum dapat dikategorikan menjadi dua sumber, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah yaitu sumber yang diperoleh dari data-data kegiatan yang bersifat ilmiah seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual, dan lain sebagainya. Lalu sumber non-ilmiah yaitu sumber yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti halnya cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain-lain yang telah menjadi keyakinan masyarakat dan mengandung nilai-nilai tertentu di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum itu. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terdapat prinsip umum dan prinsip khususnya. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip ini biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun, di mana Sukma Dinata mengemukakan terdapat 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yaitu artinya kesesuaian. Maksudnya, pengembangan dilakukan harus sesuai dengan komponen-komponen kurikulumnya. Lalu yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu tidak kaku dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Artinya, kurikulum dapat disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan, keadaan, kemampuan setempat, dan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu tempat di mana kurikulum itu dilaksanakan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu berkesinambungan. Artinya, kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi antar kelas dan antar
supaya proses pendidikan siswa bisa maju secara berkesinambungan, di mana yang lebih rendah harus menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas atau jenjang yang selanjutnya. Yang keempat, ada prinsip efisiensi, yaitu praktis atau dapat dan mudah diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, atau berarti tidak mahal ya, mengingatkan sumber daya pendidikan, personel, dan fasilitas, lalu keberadaannya itu terbatas. Artinya, kurikulum harus dikembangkan secara efisien, tidak boros, dan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki, serta praktis. Yang kelima, prinsip efektivitas, yaitu sejauh mana perencanaan kurikulum dapat sesuai dengan keinginan yang ditentukannya. Dalam pendidikan, yaitu efektivitas mengajar pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, dan efektivitas belajar anak didik yang berkaitan dengan apa saja yang telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajarnya. Selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip ini hanya berlaku di tempat dan situasi tertentu yang merujuk pada pengembangan komponen-komponen kurikulum. Sukma Dinata juga mengemukakan prinsip khusus pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, yaitu ketentuan dan kebijakan pemerintahan mengenai tujuan dan strategi pendidikan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip yang berkaitan dengan isi pendidikan, yaitu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembelajaran serta isi bahan pelajaran yang harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu dalam strategi, model, metode, teknik pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat yaitu prinsip yang berkaitan dengan media atau alat bantu belajar, yaitu media pembelajaran yang akan dipakai dalam proses pembelajaran serta ketersediaan medianya. Lalu yang kelima yaitu prinsip yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan apa yang dinilainya, lalu berapa lama waktu evaluasinya, serta teknik evaluasi apa yang akan digunakan. Demikian sedikit pembahasan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, subscribe, juga share tontonan ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.